我不如将他带在身边，掩护他。到底是谁？老子讲，向你讨要羽扇纶马，接你前去。等牛出来。 Di pagi hari, Wang Lin memberi semangkuk bubur kepada Zoro, dan setelah itu dia kembali berlanjut berkultivasi. Sampai pada malam harinya, dia mendengar suara teriakan dari Zoro yang minta untuklah diselamatkan. Mendengar itu, Wang Lin langsunglah datang kepadanya, dan dia pun berhasil untuklah diselamatkan serta menyembuhkan lukanya, dan juga memberikan sebuah bel kepadanya untuklah memanggil Wang Lin jika memang terjadi sesuatu. Sesingkatnya, 2 tahun telah berlalu. Zoro yang sudah berusia 5 tahun terlihat begitu ceria dan terkadang memainkan bel tersebut. Namun, Wang Lin tidaklah keberatan akan hal tersebut. Pada suatu hari, dia melihat Zoro keluar dari pagoda dengan semangkuk bubur di tangannya untuklah memberikan makan mayat wanita di sana atau Ting Er. Dan Wang Lin mencoba untuklah menjelaskan apa yang terjadi kepada Ting Er. Setelah diceritakan dengan begitu panjang lebar, sayangnya Zoro sama sekali tidaklah mengerti. Akan tetapi dia masih yakin kalau mayat wanita ini akanlah memakan makanan yang akanlah dia kasih. Mendengar itu ya, Wang Lin hanya tersenyum. Akan tetapi ekspresinya berubah dan menyuruh Zoro untuklah masuk ke dalam pagoda. Bagaimanapun juga ya, Zoro ini hanyalah wadah untuk Li-Muan guys. Jadi ya, untuk saat ini Wang Lin tidak boleh tersentuh ataupun terharu dengan kelembutan dari Zoro. Terlebih juga, alasan Wang Lin menyuruh dia masuk ke dalam pagoda sebab banyak sekali para kultivator yang sangatlah ingin mengambil tubuhnya. Karena ya, mereka sudah mengetahui apa yang berada di dalam tubuhnya Zoro. Bukan hanya karena Zoro saja, melainkan karena Wang Lin sekarang dikenal sebagai Cheng Niu. Maka setiap kultivator yang datang terus-terusan mencoba untuklah menantangnya bertarung. Contoh nyatanya saja seperti 1 tahun yang lalu, banyak sekali kultivator yang datang untuklah menantangnya guys. Pada awalnya ya, Wang Lin sama sekali tidaklah peduli. Namun, karena mereka memaksa dan membuat Zoro menangis, dia langsunglah menghabisi mereka tanpa ampun sama sekali. Pada saat ini juga terdengarlah suara yang mengatakan dirinya berasal dari Sekte Sueyu dan inginlah mengambil kembali kipas bulu, yang dimana orang tersebut bernama Liao Fen. Dan Wang Lin langsunglah keluar di sana. Ternyata Liao Fen ini adalah pria yang begitu sangatlah muda. Namun dia sudah begitu berani untuklah datang dengan sendirian dan menagih dia untuklah mengembalikan kipas bulu. Lalu Wang Lin pun langsunglah mencabut 2 bulu dan melemparnya ke arah gunung. Melihat itu juga, Liao Fen segera menuju ke gunung tersebut untuklah mengambilnya. Namun di saat itu juga, Wang Lin mengeluarkan 2 lonceng belnya yang mengeluarkan suara begitu sangatlah mengganggu. Liao Fen yang terkena suara tersebut pun langsunglah menyerang Wang Lin. Akan tetapi, Wang Lin langsunglah melempar belnya dan menjadi begitu sangatlah besar yang menghasilkan dering suara lebih keras, membuat serangan dari Liao Fen sama sekali tidaklah berguna, lebih tepatnya hancur total. Liao Fen yang melihatnya pun masih bersikap tenang karena dia tahu kalau Cheng Niu ini bukanlah orang biasa. Lalu dia juga kembali melancarkan serangannya yang memunculkan sebuah ilusi lelaki tua dan langsunglah menuju ke arah Wang Lin. Melihat itu, dengan cepat, Wang Lin juga membuat kedua belnya tersebut berputar dengan begitu cepat dan berbenturan satu sama lain. Hal ini juga mengeluarkan suara dering semakinlah keras dan keras. Alhasil, Liao Fen pun dikirim untuklah mundur. Namun, dia tidaklah mau menyerah dengan begitu cepat. Ilusi lelaki tua ini pun berubah menjadi gas dan menyerbu ke arah Wang Lin. Melihat itu, dia dengan cepat langsunglah berteleportasi dan gas tersebut pun langsunglah mengikutinya dari belakang. Di saat itu juga, Liao Fen langsunglah mengejek. Ternyata untuk sosok yang bernama Cheng Niu tidaklah sehebat yang dia pikirkan. Waduh, padahal mah dia lagi-lagi dipermainkan. Sedangkan ya untuk Wang Lin, dia teruslah mengajak gas beracun ini terus-terusan mengikuti dirinya dari belakang. Dan dia pun sembari melihat jam perunggu. Setelah dia mengaturnya, Liao Fen melemparnya ke atas. Dan seketika 2 cakar aneh langsunglah muncul di hadapannya.
Wang Lin segera membuat dua bel tersebut langsunglah pecah dan menjadikannya sebagai armor. Di saat itu juga, gas tersebut menyerang Wang Lin, membuat gelombang riak muncul yang membuat gas tersebut perlahan-lahan mulai menghilang. Wang Lin pun tersenyum melihatnya, akan tetapi kedua cakar kembali tiba. Dengan cepat, dia juga mengeluarkan pedang surgawinya. Dan seperti biasa, hanya dengan satu tebasan pedang surgawi saja, cakar milik dari Liu Fen langsunglah hancur lebur, dan Liu Fen pun akhirnya terkena serangan. Padahal dari awal sudah diperingatkan dengan Wang Lin membuang dua bulu ke dalam gunung. Tetapi dia malah mencoba untuklah menyerangnya ya. Setelah dia mendapati sebuah serangan, jam perunggu mengeluarkan gas berwarna hitam dan muncullah sebuah lengan dari sana. Wang Lin yang mencoba untuklah menebas sekali lagi dan mengenai lengan tersebut, yang membuat gas hitam ini malah keluar lebih banyak daripada sebelumnya, sehingga membentuk suatu sosok yang mengeluarkan suara gemuruh. Suara tersebut menyebabkan area sekitar seketika menjadi es yang begitu sangatlah dingin. Wang Lin yang terkena efek tersebut merasakan kalau teknik ini benar-benar begitu sangatlah mirip dengan kultivator dari alam dunia bawah yang sebelumnya dia temukan, dan ini jauh lebih kuat. Di saat itu juga api biru tiba-tiba muncul di jarinya Wang Lin. Melihat ada api biru, membuat sosok tersebut juga terkejut dan bertanya dari mana dia mempelajari ini semua. Mendengar itu, Wang Lin langsunglah masuk ke dalam pagoda serta bertanya siapa dirinya. Sosok tersebut mengejar Wang Lin sampailah ke dalam, namun karena ada domainnya Zoe, tidak ada siapapun yang bisa untuklah mendekatinya sebelum mendapati izin dari Wang Lin. Dan sosok tersebut pun langsunglah berkata kalau dirinya ini adalah Si Tunan. Setelah itu, gas hitam pun mulai menghilang secara perlahan-lahan dan membawa Liu Fen pergi dari sana. Mendengar nama dari Si Tunan, Wang Lin cukuplah dibuat begitu sak-siksok dan tak percaya sembari mengambil bulu-bulu yang dia lemparkan. Sementara itu, Zoro yang melihat Wang Lin kembali masuk, dia menghampirinya serta begitu sangatlah kebingungan. Karena ini baru pertama kalinya dia melihat ekspresi Wang Lin yang tidak biasanya. Setelah itu, dia pun diam-diam pergi ke dapur untuk membawakan bubur kepada mayat wanita di dalam pagoda. Setelah mendengar nama Si Tunan dari bayangan hitam, Wang Lin langsung masuk ke surga manik-manik untuk memastikan apakah benar jiwa Si Tunan masihlah berada di sana bersama dengan jiwa orang tuanya. Dan ketika berada di dalam, memang benar, jiwa dari Si Tunan masihlah berada di dalam mutiara surgawi. Hal inilah yang membuat dia menjadi begitu sangat kebingungan mengapa bayangan hitam ini tiba-tiba menyebut dirinya sebagai Si Tunan. Tak lama setelah itu, Wang Lin ternyata teringat cerita dari Si Tunan yang dulunya pernah bertarung melawan orang luar Sujaku dan dia kalah, yang membuat dirinya ini menyimpan jiwanya di dalam surga manik-manik atau mutiara surgawi. Dari situ, Wang Lin menarik kesimpulan kalau tubuh dari Si Tunan ini berhasil untuklah diambil dan juga dimurnikan oleh seseorang sehingga membuat sebuah pecahan jiwa. Namun Wang Lin tidak inginlah menebak terlalu jauh karena pemahamannya masihlah begitu cetek. Dia pun langsunglah keluar dari sana dan menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Sementara itu di negara Sueyu atau negara salju, di dalam kuil es suci ada 3 orang yang sedanglah menikmati teh dan salah satu dari mereka yaitu seorang perempuan membahas tentang perburuan Chengniu untuk segera menghabisinya sekarang juga. Karena dia takut kalau Chengniu ini adalah orang yang telah ditakdirkan menjadi ancaman untuklah Hongdi atau Red Butterfly ya. Ketua sekte yang mendengarnya hanya berkata kalau dia akanlah bertindak untuk menghabisi Chengniu saat pertarungan melawan Red Butterfly. Mau itu menang ataupun kalah, dia akanlah turun tangan. Namun hal ini haruslah berhasil dalam sekali percobaan, karena Chengniu memiliki kompas bintang yang bisa membuatnya melarikan diri dengan begitu cepat. Itulah informasi yang dia dapati sekarang ini. Dan jika nantinya mereka gagal, maka semua ini akanlah berakhir.
reputasi mereka akanlah hancur dan Red Butterfly juga akanlah meninggal dunia. Lalu sang tetua yang bersama mereka berkata, kalau semua itu terlalu berlebihan hanya untuk seorang formasi jiwa saja. Ketua sekte langsung membalasnya, kalau domain yang dimiliki Chengniu itu kematian dan kehidupan. Jadi mereka tidak boleh untuklah meremehkannya. Sontak ya beberapa tetua di sana cukup dibuat sedikitlah panik. Dan 5 tahun pun telah berlalu. Joru sudah berusia 10 tahun dan sebagai anak kecil yang beranjak remaja, sudah pasti ya rasa penasarannya semakinlah membesar. Yang dimana dia telah berani untuklah keluar dari pagoda dan memburu hewan buas di penggunungan. Beruntungnya ada tetua Tieyan yang sudah kembali mengawasi dirinya. Alasan dia kembali karena dia masihlah gagal untuk melaju ke tahap formasi jiwa. Sedangkan ya untuk Wang Lin sendiri, dia terus berkultivasi untuklah menerobos ke tahap menengah formasi jiwa. Namun, dia juga masihlah gagal. Dan kebetulan tinggal 10 hari lagi, pertarungan dia melawan Hongdi akanlah segera terjadi. Terlebih, Wang Lin tidak bisa untuklah mengingkari janjinya. Dikarenakan guys, setengah tahun yang lalu, seorang utusan dari planet Sujaku datang untuklah meletakkan susunan transfer yang menuju negara Sujaku, dan itu hanya bisa sekali pakai saja. Lalu Feng Yusan datang untuk memberikan surat tantangan kepada Wang Lin. Saat ini Wang Lin hanya bisa merenung apakah dia haruslah benar-benar menerima tantangan tersebut atau sama sekali tidak. Karena jika dia menang, maka dirinya akanlah mendapati sebuah keuntungan besar. Namun juga hal ini akanlah disaksikan oleh seluruh Sujaku. Kemenangannya nanti memang akanlah mendapati sebuah keuntungan besar. Tetapi di balik keuntungan besar tersebut, sudah pasti ada beberapa orang yang tidaklah suka dengan kekalahan dari Hongdi. Ya sudah pasti di balik keuntungan yang besar, ada sebuah masalah yang besar akanlah melanda dirinya. Begitu ya? Namun jika dia kalah, sudah pasti masalah yang lebih besar akanlah terus melanda dirinya. Ya, pada intinya, saat ini Wang Lin benar-benar dibuat begitu sangatlah kebingungan. Alhasil, dia membutuhkan beberapa hari untuk memutuskan, yang dimana Wang Lin telah membulatkan tekadnya untuk membuat keputusan. Dia bersedia untuklah bertarung dengan Hongdi. Dan kita akhiri untuklah spoiler kali ini ya guys. Bagi yang bertanya-tanya, nanti nasib dari Hongdi ini seperti apa? Apakah dia mati atau tidak? Menurut dari novelnya sih, mereka berdua bertarung mati-matian dan Hongdi tidaklah kenapa-napa. Tetapi dengan kekalahan tersebut, ada sosok pria yang bernama Qian Feng yang mencoba untuklah memurnikan tubuh dari Hongdi, dan ini semua diselamatkan oleh Wang Lin. Ya, jadi pada ujung-ujungnya, Wang Lin dan juga Hongdi akanlah menjadi teman baik. Walaupun ya sebelum itu, Hongdi akanlah mengalami penderitaan yang cukuplah panjang. Dia haruslah mengalami reinkarnasi atau hidup kembali, dan barulah dia membantu Wang Lin untuklah menjadi yang lebih kuat lagi. Ya intinya jadi teman baik lah. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan kalian dimanapun kalian berada. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.